Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa pula saya ucapkan selamat pagi kepada para generasi milenial yang sampai saat ini sedang memburu dunia tipu-tipunya. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat sharing bersama-sama. Sebelumnya saya mau tanya, para generasi penerus bangsa, sudahkah kalian hari ini menstalking mantan kalian? Pasti semuanya sudah ya. Sudah bisa move on apa belum? Ya, semoga saja sudah. Kalau belum bisa move on, ya jangan ngajak-ngajak galaunya lah. Kalau ke KUA ya ayo lah. Sebelum itu saya mau tanya dulu kepada kalian semua. Di sini semuanya sudah lulus sekolah apa belum sih? Kalau udah, apa yang sudah kalian dapatkan dari sekolah pada zaman SD sampai sekarang inilah? Sudahkah kalian bisa membuat teknologi-teknologi yang dapat membantu anak cucu kita ke depannya nanti? Apakah kalian sudah bisa membuat pesawat seperti Bapak Presiden dulu kita, Bapak B.J. Habibie? Ataukah mungkin kalian itu sudah bisa membuat sepeda, merangkai sepeda bisa terbang seperti Shiva? Bisa atau belum? Kalau belum bisa, yuklah kita sharing bersama-sama lah. Untuk itu, saya di sini itu akan sharing kepada kalian mengenai Islam dan teknologi. Kalian pasti di sini pada bertanya-tanya, apa sih hubungannya iptek dengan Islam? Kok dicampur begitu sih? Apa hubungannya? Seperti yang kita tahu, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan dari suatu permasalahan, dari suatu kejadian-kejadian pada zaman dahulu maupun zaman sekarang yang akan dikembangkan secara terus-menerus sehingga akan membuat sebuah potensi akademik yang akan kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan apa sih teknologi itu? Teknologi merupakan suatu cara, proses, atau sekarang itu dijadikan sebagai seperti alat, mesin, maupun tidak hanya itu ya. Teknologi itu bisa dikatakan sebagai sebuah gagasan lah untuk memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya itu seperti ini ya. Contohnya itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal pembahasan kita tadi. Kalian itu pasti sudah stalking mantan kalian kan? Apabila kita sedang kangen, rindu sama dia, kita mudah saja stalking mantan, buka sosmednya, lihat foto-fotonya, terus udah punya pengganti kita atau belum? Kan gitu sih. Masa iya kita itu kangen sama dia langsung ketemu ke rumahnya, langsung gimana ya, bilang aku kangen? Enggak banget sih. Dimana harga diri kita sebagai perempuan terutama? Aduh, ya itulah. Terus kan kita itu harus selalu menjaga harga diri kita sih. Dan ketika kita itu stalking sosmed mantan-mantan kita itu mereka itu tidak akan tahu lah kalau kita itu stalking dia. Nanti kalau dia tahu itu bilang gini sih, kepedean banget sih.
Ternyata aku ini kangenin banget ya ternyata. Kan nggak mungkin sih. Terus ya, kalau yang punya pacar zaman sekarang pasti banyak lah yang punya pacar daripada yang jomblo. Kalau kalian itu sedang kangen sama pacar kalian, mungkin sedang LDRan, beda kota, beda negara, itu ya gampang aja sih. Nggak perlu kita gitu sulit-sulit nulis surat, kirim surat. Kasihan lah pada tukang pos itu. Aku bayangkan itu, kita itu yang kangen loh, masa iya harus tukang pos yang berjuang? Kan nggak mungkin sih. Terus mudah aja sih kita kangen itu ketemu aja. Ngapain ketemu, ngabisin duit aja, kata siapa itu. Pasti paling banyak itu kata-kata cowok yang tidak bermodal. Tapi tenang aja, zaman sekarang itu semuanya itu serba mudah. Dengan adanya teknologi seperti ini, ada handphone, laptop, dan lainnya yang disertai dengan jaringan internet, kalian itu bisa melampiaskan lah, mengobati rindu kalian dari itu semua. Gampang aja sih, kita tinggal chat doinya, kita sayang, aku kangen nih, PC yuk. Kita udah bisa lihat di mana dia, lagi apa sekarang dia, kita sudah melihatnya. Rindu kita itu sudah, rasanya sudah terobati lah. Oke, lanjut. Kalau kita bahas teknologi itu bukan hanya manfaatnya itu untuk para remaja, para generasi milenial zaman sekarang. Para perusahaan pun, mereka itu butuh teknologi loh. Semakin canggih teknologi, semakin banyak produksinya. Dan para petani pun akan semakin mudah dalam membajak sawah. Petani itu bisa menggunakan traktor, bahkan mesin-mesin yang lainnya yang sangat sudah sangat maju lah zaman sekarang ini. Dan para petani itu tidak usah mikir kayak gini deh, saya harus bisa membajak sawah, saya harus punya sapi, punya kerbau, dan apalagi yang paling sulit ini itu, saya itu sebagai petani harus mempunyai sapi dan memikirkan sapi itu akan makan malam dengan apa. Itu sudah sampai sawah masih sampai cari rumput, kan nggak mungkin sih. Masalah teknologi itu kalau kita bicarakan itu tidak akan ada habisnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada Islam dan iptek. Apa hubungannya itu? Menurut surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inni stataqtum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudu la tanfudu illa bisultan. Artinya itu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuskanlah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, itu mensyariatkan bahwa iptek itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan itu semua? Bagaimana kita bisa mendapatkan teknologi itu? Manusia mempunyai tantangan untuk memajukan negara kita ini dengan menciptakan suatu teknologi yang canggih sehingga kita semua dapat mudah dalam aktivitas kita semuanya. Berbicara tentang Islam dan iptek, apa sih yang menjadi dasar dari semua itu? Di dalam Islam, apabila Islam itu dihadapkan dengan Al-Quran, maka iptek harus diletakkan dalam suatu proporsi maupun tempat yang sesuai dan tepatlah.
Artinya itu apa? Artinya itu begini. Apabila kita menciptakan suatu teknologi, Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan teknologi tersebut. Akan tetapi, jika kita membuat suatu teknologi tersebut, suatu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kita dapat menyamakannya dengan Al-Quran. Ibaratnya itu begini ya, kalau dalam suatu buah itu bisa disamakanlah dengan pohonnya, tetapi pohon itu belum tentu bisa disamakan dengan buahnya. Bisa diibaratkan ya, seperti orang tua dan anak. Jika kita mandang anak tersebut begini, anak itu jahat banget sih, anak itu suka mencuri, suka kriminalitas, pasti orang tuanya itu juga begitu begini. Tapi tidak akan mungkin begini apabila seorang ayah nih, bapak itu suka maling, suka judi. Enggak mungkin sih sama-sama anaknya mungkin beda lah begitu. Itu ibaratkan begitu ya. Apabila kita membuat suatu teknologi, suatu penelitian, itu kita bisa menyamakannya dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak bisa kita ubah untuk kita samakan dengan penelitian kita itu. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan ini kita harus berpedoman dengan Al-Quran, meskipun kita tidak bisa mengubahnya. Terus ya, bicara tentang iptek tadi, kita kembali ke depan lagi ya. Apa sih manfaatnya itu iptek? Setelah saya jelaskan tadi, kita itu bisa mempermudah semuanya sih. Kita itu bisa dengan iptek yang contohnya itu seperti handphone, laptop tadi ya. Kita itu kan kalau kangen sama pacar itu kan bisa langsung chatting aja sih. Sedikit nambahin ya, dengan adanya sebuah iptek ini, kita itu dalam belajar itu juga mudah ya. Gampangnya itu begini ya, apabila kita kesulitan dalam pelajaran, kita itu bisa tanya ke Mbah Google kita, halo Mbah Google, apa kabar? Ya nggak mungkin sih. Selain kita dapat mudah dalam belajar, apalagi dengan media daring seperti inilah, apabila ada musibah seperti corona, ya tidak bisa secara tatap langsung ya. Selain itu juga dengan iptek, dengan HP, dengan laptop, dengan hal lainnya, kita itu bisa nambah cerita, nambah wawasan, nambah berita lah, dari Sabang sampai Merauke. Kita itu tahu semuanya. Tapi yang paling penting itu kalian jangan sampai nambah pacar. Ya kalau nambah pacar ya kasihan lah, masa iya diduain. Oleh karena itu semuanya itu pasti ada batasnya, ada batas-batasannya lah. Tidak semuanya itu dengan iptek memang kita bisa mudah semuanya, bisa mengakses semuanya. Oleh karena itu Al-Quran selain dijadikan sebagai pedoman, sebagai yang kita jadikan acuan, itu sebagai pembatas kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terbentangnya samudra, lautan, pasti ada titik daratnya. Saya Citra Revani Agustina, mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada tutur kata yang saya sampaikan ini salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.